Ya. Kenapa tidak boleh nol? Karena kalau misalnya bentuknya nol itu mau dibagi berapapun hasilnya tidak terdefinisikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan pemain dan back. Hei kalian ngerti we nya ngerti-ngerti we. Coba pakai lah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan cara menentukan pemain. Pemain atau daerah asal adalah semua nilai yang dapat dimasukkan ke posisi dan menghasilkan nilai daerah atau tidak Perhatikan. Langkah-langkah cara menentukan pemain yang pertama, lihat penyebutnya yaitu X. Yang kedua, tentukan nilai X yang membuat X sama dengan 0. Dan yang ketiga, keluarkan nilai itu dari pemain. Langsung saja penyebutnya yaitu Fx sama dengan X ditambah 1 per X min 2. Jadi domainnya yaitu X adalah elemen bilangan real di mana X tidak boleh sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu cara menentukan range. Range atau daerah asal adalah semua nilai yang dihasilkan oleh fungsi setelah memasukkan semua X dari domain. Langkah-langkahnya, yang pertama, menetapkan Y sama dengan P X per X. Yang kedua, kalikan silang yaitu Y dikali X dikali silang sama dengan ini hasilnya PX. Yang ketiga, ubah menjadi bentuk persamaan Y terhadap Y. Yang keempat, tentukan nilai yang tidak mungkin atau biasanya yang membuat penyebutnya tidak berbalik sama dengan 0. Dan yang kelima yaitu nilai Y lainnya adalah B. Contohnya, Fx sama dengan 1 per X ditambah 4. Jadi disimpulkan bahwa hasilnya X-nya yaitu Y adalah elemen bilangan real di mana Y tidak boleh sama dengan 4. Nya Sama dengan 2 tambah 1. I 2 kurangi 2. Tinggal tambahin. 2 berarti ya? 2 tambah 1. 3 per 0. 3 tes bersih dah. Kalau misalnya dibuktikan ya X itu tidak boleh 0, maka F2 itu sama dengan 2 ditambah 1
X, ada X kuadrat, ada X pangkat 3, X pangkat 4, yang kayak gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya jika N itu pembilang ya yang di atas, jika derajat N itu lebih kecil daripada M, maka asimtot horizontalnya itu Y sama dengan 0. Nah, kalau N sama dengan M, jadi derajatnya itu sama, maka Y sama dengan koef derajat N atau derajat pembilang dibagi koef derajat penyebut. Jika N lebih besar daripada M, maka tidak ada atau asimtot ini. Contohnya di sini ada fungsi ini, kita bandingkan dulu derajatnya. Kira-kira ini derajatnya sama atau beda? Atau Sama. ya, sama karena di sini derajatnya itu X kuadrat dan juga X kuadrat. Jadi tinggal dibagi aja. Asimtot itu 3 koef ini, koef N ini koef dari derajat N. Jadi 3/2. Jadi Y-nya sama dengan 3/2. Nah, selain ada asimtot horizontal, ada juga asimtot vertikal. Sama-sama aja, cuman beda garisnya. Kalau ini mah garis lurus yang mendatar, kalau asimtot vertikal mah garis lurus yang tegak. Cara menentukan asimtot vertikal, yang pertama tuliskan dulu fungsinya. Contohnya di sini ada F. Fx sama dengan X tambah 2 per X dikurangi 3. Dan yang kedua, cari penyebut agar menjadi 0 atau X sama dengan 0. Nah, yang kedua habis ditulis, kita lihat kira-kira yang menjadi penyebutnya 0 itu angka berapa? Pastinya angka 3 kan. Kalau misalnya biar jadi 0, jadi harus angka 3. 3. Jadi F3 sama dengan X, langsung aja ya, 3 tambah 2 per 3 kurangi 3. Jadi sama dengan 5 per 3. Nah, maka X-nya yang kita dapat itu asimtotnya sama dengan 3. Karena asimtot vertikal itu angka yang kira-kira membuat penyebutnya menjadi 0. Jadi asimtot di sini, asimtot vertikalnya X sama dengan 3. Terus mau menambahkan tadi kalau misalnya asimtot horizontal itu digambarkan seperti ini ya. Kalau asimtot horizontal itu ada di sumbu Y, maka dari sini Y itu sama dengan 3/2. Jadi garisnya tuh kayak gini. Nah, ini asimtot horizontal. Asimtot horizontal. Kalau asimtot vertikal itu kayak gini. Asimtot vertikal itu di sini ya. Nah, di sini juga X sama dengan 3. Pokoknya mah kalau vertikal mah pasti harus X sama dengan 3. Kalau horizontal mah pasti Y sama dengan 3. Ya. Yang selanjutnya cara menggambar grafik yang akan dijelaskan oleh Elsa. Langsung saya video Pak. Jadi selanjutnya yaitu cara menggambar grafik fungsi
langkah-langkah yang pertama itu tentunya kita harus mempunyai titik potong sumbu X dengan rumus pembilang sama dengan 0. Contohnya, sebelum kita langsung ke contohnya dulu ya. Misal diketahui fx sama dengan 2x min 4 dibagi per x min 3. Nah, di sini kita menentukan dulu tipe dari sumbu x, yaitu pembilangnya harus sama dengan 0. Kita masukkan dulu soalnya, yaitu fx sama dengan 2x min 4 per x min 3. Terus kita kasih sama dengan 0. Nah, kita kali silang pembilang kali ini hasilnya pasti 0. Terus langsung kita tulis aja 2x min 4 sama dengan 0. Terus pindah ruaskan yang negatif 4 harus menjadi x sama dengan, berarti tulis 2x sama dengan 4 karena dari sini negatif pindah ke sana jadi positif. Terus kita buat x menjadi sendiri, x sama dengan 4 karena ini depan variabel berarti dibagi 2. Jadi hasilnya x sama dengan 4 dibagi 2 Terus berarti titik potong sumbu x adalah 2,0. Kemudian kita harus menentukan titik potong sumbu y, yaitu rumusnya x sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi soalnya fx sama dengan 2x min 4 per x min 3. Kemudian karena di sini sudah diketahui bahwa x sama dengan maaf di sini 0 harusnya x-nya. Karena di sini di dalam rumusnya x sama dengan 0, tinggal kalian substitusikan f sama dengan f 0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4 per 0 dikurangi 3. 2 kali 0 ditambah 4 per 0 dikurangi 3. 0 kurangi 3 betul. 3 berarti jadinya 4 per 3. Berarti titik potong sumbu y adalah 0,4 per 3. Kemudian kita langsung saja ya, sebelum menggambar geografi kita mencari dulu asimtot tegak, yaitu asimtot vertikal, yaitu rumusnya penyebut sama dengan 0. Adik penyebutnya yang atas atau yang bawah? Yang bawah penyebut. Penyebut yang atas atau yang bawah? Bawah. Berarti penyebutnya teh berapa di sini? Salah. X min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Betul. Berarti asimtot tegaknya 3. Sekarang asimtot datar. Dengan rumus koefisien penyebut dibagi koefisien pembilang. Di sini koefnya berapa yang penyebut? 2. Berapa ini? 2 dibagi 1? Berarti y sama dengan 2. Di sini kita sudah mengetahui berapa titik? 4. Kita lihat dulu titik potong sumbu x, yaitu 2,0. Kita lihat di sini 2
0,4/3 yaitu di sini ya. Kemudian tadi kan kalian sudah tahu apa fungsi asimtot itu, yaitu untuk membatasi garis atau sebuah grafik ini, gambar sebuah grafik. Di sini diketahui bahwa asimtot tegaknya itu 3, berarti kita cari titik 3 x sama dengan 3, berarti di sini kita tinggal buat garis lurus dari atas ke bawah di titik 3 x sama dengan 3. Kemudian y-nya diketahui bahwa y sama dengan 2, berarti di sini karena kita sudah mengetahui ya, tadi ada titik 4/3 sama titik 3, titik 2, kita akan butuh bantuan titik batu dengan cara kita lihat, pilih salah satu angka, boleh dari mana aja, boleh bebas dari angka yang ada di sini. Kita contohkan dengan angka ini mah tidak boleh, kita nggak apa-apa, nggak perlu titik batuan, soalnya bisa langsung gambar dari sini ke sini, udah kelihatan. Nah, pasti kan kalau fungsi rasional itu gambarnya pasti gini, terus ini kan pasti berbanding terbalik. Berarti kita butuh suatu titik buat kita menggambar di sini kan, tapi kita belum tahu titiknya di mana. Nah, kita perlu titik batu. Kita buat titik batu bebas, pilihnya dari yang ada di sini. Coba dengan angka 7. Coba dengan angka 4 dulu ya. Setelah kita mendapatkan bahwa x sama dengan 4, kita substitusikan ke persamaan yang tadi di soal di awal. Fx sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 4 per 4 dikurangi 3. 2 kali 4 8 dikurangi 4 berarti 4/1. Jadi di sini dihasilkan 4, di sini juga 4, berarti titiknya 4,4. Kita lihat di sini 4,4, berarti dari kita buat titik dari 4,4 ke 4 ke 4. 4 di x dan 4 di x. Kemudian karena kita baru tahu satu titik, kita harus mengetahui lagi titik selanjutnya. Kita coba dengan angka 7, titik bantunya. Kali 7 dikurangi 4 per 7 dikurangi 3 sama dengan 14 dikurangi 4 per 7 kurangi 3 4. 14 kurangi 4 10 per 4, berarti 5 diperkecil menjadi 5/2. Tadi kan di awal kita pakai 7, berarti 7,5/2 titiknya itu. 7 kan di sini, lebihan sedikit 5/2 di sini ya. 7 dulu, Cak. Tadi kan ke 7, berarti x-nya ke 7. Kita sudah mengetahui 2 titik. Ini udah bisa digambar jadi gini. Tapi kita nggak tahu kan arah tengahnya di mana, jadi sudah simetris. Kita buat titik bantu lagi, kita titik bantu lagi. Kita coba pakai angka 5. 5 boleh? Boleh. Di
dibantu. X sama dengan 5. Kita substitusikan lagi ke persamaan tadi yang awal. 2 dikali 5 dikurangi 4 per 5 dikurangi 3. 2 kali 5 10 dikurangi 4 per 5 kurangi 3 2. 10 kurangi 4 6 dibagi 2. Tadi titik potongnya 5, terus 3 berarti 5,3. Betul. Kita cari X-nya 5, berarti di sini kan? 5,3 berarti di sini. Kita buat garis lagi. Nah, ini udah kelihatan ya bentuknya bakal gimana, tapi kalau kalian mau simetris lagi, titik batu ini yang 6 boleh kalian ubah lagi ke sini biar lebih simetris. Ini tinggal dikasih garis gini. Udah gitu. Mengerti? Mengerti. Cukup sekian.